Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo, dan kali ini gue akan membahas seputar kartu tarot Major Arcana yang ketiga dari 0, 1, 2, kemarin kemudian sekarang 3, yaitu di Empress. Ini yang di Empress untuk yang leather white, sementara yang biasa gue pakai ini Mystic Palette Tarot gitu ya kira-kira. Nah, cuma ini buat pengajaran. Empress ini kalau kita lihat ini ada sosok orang yang duduk, ibu yang ya seorang ratu atau apa yang duduk, kemudian mahkotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bintang gitu ya. Ada 12 bintang. Sebenarnya ini secara simbolis ini mirip-mirip dengan arah astrologi juga. Jadi selain ada archetype, ini simbol planet Venus ya, seringkali diidentifikasikan sebagai planet kasih sayang. Kemudian 12 bintang di sini sebenarnya tuh kita sering menemukan simbol 12 bintang ini terutama di teman-teman yang agama mungkin Kristen atau Katolik, di kitab Wahyu atau Revelation, di mana ada wanita dengan 12 bintang yang dia duduk di pinggir, di tempat suatu rumputan, kemudian atau di pohon atau gimana, hamil dan hendak melahirkan gitu ya. Kemudian ceritanya pada waktu itu tuh ada naga yang hendak menunggu anaknya lahir, kemudian hendak memakan bayi yang dari kandungan tersebut. Cuma pada ceritanya di Wahyu itu akhirnya wanita itu berhasil dibawa kabur oleh malaikat, kemudian sehingga anaknya bisa lahir dengan selamat. Agak melenceng, tapi 12 bintang di sini agak off topic sebenarnya, tapi 12 bintang di sini sebenarnya mensimbolkan, di sana itu sebenarnya mensimbolkan 12 zodiak, karena memang dalam mistisme barat itu 12 itu tuh punya makna. Yesus atau Nabi Isa mempunyai 12 murid. Begitu juga dalam astrologi barat terdapat 12 zodiak dari Aries sampai Pisces. Kemudian perumpamaan wanita yang dibawa kabur ketika hamil, kemudian naganya tidak berhasil memakan anak tersebut, itu sebenarnya dinamika ini secara simbolis ya, itu semacam kejadian gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana matahari tertutup sama naga, kemudian karena tertutup sama naga, akhirnya mataharinya ketutup cahayanya, kemudian dia berhasil kabur dari maut, sehingga matahari kembali bersinar gitu ya. That's why makanya dalam gerhana itu ada head of dragon and tail of dragon ya, tapi itu topik lain lah. Kita balik ke tarot aja. Intinya 12 bintang mengelambangkan tadi 12 zodiak juga bisa. Dan dia nih hamil, kemudian dia duduk di di sebuah tahta yang nyaman. Kemudian juga ada semacam hutan di belakang, sesuatu yang kita tidak tahu di belakang seperti apa, tertutup atau gimana, dan juga ada sungai. Ada sungai yang mengalir dan menyuburkan tanaman di sekitarnya. Secara umum ini merupakan titik kenyamanan seseorang. Jadi ketika dia nyaman, maka dia itu cenderung akan merawat orang lain yang dekat dengan dia. Itu arti pertama. Sesuatu yang sudah nyaman, sesuatu yang sudah tumbuh berkembang, sehingga ketika dia sudah tumbuh berkembang, di Empress ini mengisyaratkan dia mulai merawat orang lain, karena dia sendiri sudah nyaman, jadi dia tinggal merawat orang lain agar juga bisa bertumbuh kembang dengan baik. Dan ini kalau dalam suatu pertanyaan dengan kartu tarot, ketika ditanya tentang kerjaan atau tentang karir atau tentang apa, investasi atau gimana, ketika keluar kartu di Empress ini menunjukkan hasil tersebut sudah berkembang, hasil tersebut berpotensi untuk berkembang bahkan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi emang ini mensinyalkan suatu perkembangan yang luar biasa gitu ya. Secara umumnya seperti itu, mensinyalkan perkembangan yang luar biasa. Tapi makna lainnya di sini, karena simbol Venus di sini juga cinta, perawatan, kemudian juga sekaligus let's say apa yang namanya, leisure, kenyamanan dan juga comfort ya, istilahnya membuat satu ya kenyamanan. Kemudian kalau bahasa nggak tahu, lupa gue bahasa Inggrisnya, tapi kalau bahasa Indonesianya artinya kenikmatan. Gue lupa, tapi ya artinya kenikmatan lah.
kenikmatan atau sesuatu yang enak-enak untuk dilakuin, sesuatu yang nyaman lah intinya lah. Alhasil ini juga bisa mengisyaratkan untuk memanjakan diri. Lepas dari artinya positif atau negatif, ini juga bisa mengisyaratkan ya untuk memanjakan diri dari kondisi yang sudah ada. Jadi selain merawat orang lain karena sudah berkembang, sinyal akan adanya perkembangan suatu bisnis atau suatu peluang juga semacam mengisyaratkan untuk memanjakan diri, entah dalam artian positif ataupun negatif. Gitu ya. Kemudian memanjakan di sini ya karena nyaman dan kawan-kawan. Cuma balik lagi ada satu hal lagi yang diiniin, banyak tarot reader yang bilangnya ini seperti orang hamil. Seperti orang hamil. Oleh karena itu seringkali karena dianggapnya hamil, jadi ketika ditanya misalnya apakah pasangan ini hamil atau tidak, apakah bisa punya anak atau tidak, dan ketika keluar atau di Empress seringkali diasosiasikan jawabannya iya, orang tersebut hamil. Pada prakteknya ya seperti itu, kebanyakan seperti itu sih ya. Jadi lebih mengisyaratkan juga sebagai kalau ini orang hamil gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan karena 12 bintang ini kan artinya secara sifat dan secara ini kan mewakili 12 zodiak yang secara simbolis semua tipe orang dia ngayomi. Jadi ya bisa dikatakan ya devosi, semacam bisa kita artikan juga semacam devosi atau semacam pelayanan ke semua orang, ke semua pihak tanpa terkecuali. Ini sih itu. Jadi dia tuh seperti pemimpin yang merawat semuanya. Beda ya nanti dengan Emperor nanti yang akan kita bahas di kartu selanjutnya. Empress ini juga bisa kita artikan sebagai tipikal pemimpin. Bedanya ya nanti Emperor, tapi kalau di Empress ini adalah pemimpin yang merawat semuanya, mengurus bagian dalamnya suatu kerajaan, mengurus dalamnya suatu organisasi sehingga bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Di Empress bukanlah kartu yang menunjukkan ekspansi, jadi bukan kartu yang menunjukkan ekspansi atau mencari peluang bisnis baru di luar dirinya, nggak boleh, bukan seperti itu. Tapi lebih ke mencari peluang bisnis baru atau mencari peluang apapun di dalam, jadi di dalam yang sudah ada gitu loh. Konotasinya kalau dalam suatu perusahaan, jadi ketika keluar kartu ini menunjukkan ekspansinya tuh bukan ekspansi keluar, tapi mengembangkan karyawan-karyawan, mengembangkan tim yang sudah ada di saat ini. Beda ya, nanti gua agak teasing lah. Emperor tuh bisa berarti mengembangkan suatu perusahaan dengan cara ambil perusahaan lain, caplok perusahaan lain, hijack perusahaan lain, karyawan perusahaan lain. Tapi kalau ini adalah merawat dan mengembangkan potensi karyawan, tim, anggota tim, organisasi dari dalam. Itu bedanya gitu ya, karena memang lagi orangnya sudah tahu mesti kayak gimana, kemudian pendidikannya juga sudah cukup sempurna, jadi tinggal terapkan pendidikan tersebut, terapkan apa yang sudah dia pelajari ke dalam. Baik, guys. Oke, itu untuk yang di Empress. Gue Remy Fudo, ingat like, comment, share, dan subscribe. Berikutnya nanti gue akan bahas kartu Emerald. Thank you.